Shalom Mas Jati. Shalom Yohana. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, aku juga luar biasa ini. Oh, harus dan pasti itu tentunya. Iya. Terus kabar adik-adik gimana ya? Iya, kita sapa dulu ya. Wah, selamat pagi Selamat pagi adik-adik. adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, gimana nih kabarnya? Pasti semangat kan? Oh, tentu harus Kak Yohana. Ya, karena kita sudah semangat, Ya. adik-adik sudah semangat, yuk kita nyanyikan Yesus beserta. Yesus besertaku. Kita ajak adik-adik berdiri ya. Oke. Ayo berdiri semuanya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, mau kasih padamu hingga membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam perahu samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, Kak Yu, Pak, kira-kira Kak Yu apakah pernah pergi ke suatu tempat atau pergi kemana yang Kak Yu belum pernah tahu dan belum pernah lihat? mana ya? Terlalu lama. Kita doa dulu aja lah. Oh, doa Kalau dulu ya, doa begitu. dulu ya. Siapa tahu nanti setelah berdoa sudah ketemu inspirasinya ya. Kita doa dulu ya, Kak Yu yang berdoa ya. Oke, ya baik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberikan kesempatan sekali lagi buat kami untuk kami dapat kebaktian pada hari ini. Berkatilah Tuhan, meskipun kami masih terpisah Bapa, belum dapat bertemu, tapi kami percaya Engkau masih ada di hati kami masing-masing. Berkatilah Tuhan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita bagi saja kalau begitu doanya. Ya, sebelum doa kita mau nyanyi sebuah lagu. Ini kan pujian lagi. Iya, Oh iya, biar tambah semangat lagi ya. Iya, Untuk firman. merespon firman Tuhan itu ya. iya, Iya. firman Tuhan. Oh, firman Tuhan mendengar. Kita Ada pujikan. gerakannya. Ada gerakannya. Kita ajari mereka semua. Ayo. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
Waktu itu aku pergi ke Surabaya. Terus? Tapi aku gak tahu mana-mana. Terus aku bingung juga, habis dari stasiun mau ke tempatku yang aku tuju tuh pakai apa, aku juga takut sih benarnya Kak. Gak tahu Surabaya soalnya. Wah, itu berarti sama dengan Pak Abram. Pak Abram, siapa itu? Ayo, kita buka Alkitab kita ya, Oh. ya. Juga ada adik yang di rumah ya, dibuka Alkitabnya yang sudah kita siapkan bersama-sama ya, baik Alkitab yang tercetak secara tulis maupun secara digital ya. Ya, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kita akan baca bergantian Kak Yohana ya. Oke. Nanti Kak Jati akan baca ayat yang ganjil, Kak Yohana dan adik-adik yang di rumah bisa mengikuti baca ayat yang genap ya. Siap tak Kak Yohana? Oke. Nah, dan tentunya adik yang di rumah juga siap ya. Kak Jati akan awali ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita yang senantiasa membaca, melakukan, dan yang lebih berbahagia lagi adalah yang selalu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik dan Kak Yohana, Ya. pagi ini kita diajak belajar dari seorang yang bersedia melakukan perintah Tuhan, ya, sekalipun itu terasa berat, bahkan mungkin mustahil untuk dilakukan oleh orang itu. Yang dibacaan kita adalah Pak Abram. Dia disuruh pergi ke tempat di mana yang ia belum tahu sama sekali. Ya. Seperti Kak Jadi tadi tanya kepada Kak Yohana. Ya. Pernahkah Kak Yohana pergi ke suatu tempat yang belum pernah sama sekali Kak Yohana tahu? Dia bilang pernah. Apa yang dia rasakan? Dia takut, dia sedih karena apa? Tidak tahu sama sekali ya. Katanya tadi dari stasiun aja mau ke tempat yang dituju, mau naik apa sekarang? Bingung ya. Kira-kira nanti saya sampai alamat enggak? Takut tersesat atau kesasar ke tempat yang lainnya. Takut Begitu. ada yang jahatin. Iya, jadi kekhawatiran, ketakutan itu pastilah ya. Pak Abram diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan sanak saudaranya ya, ke negeri yang tidak diketahui oleh dia. Ya.
dan hanya Tuhan yang mengetahui kemana Pak Abraham ini harus pergi. Pak Abraham harus meninggalkan keluarga dan teman-temannya, meninggalkan harta yang dimiliki selama di Haran. Padahal Pak Abraham ini sangat banyak sekali yang dimilikinya, hartanya sangat luar biasa. Dan kemungkinan ketakutan seperti Kak Yohana tadi, kira-kira saya nyampe ke sana atau tersesat karena berjalan ke tempat yang belum diketahui, itu ada sangat wajar sekali. Dan ini juga dirasakan oleh Pak Abraham. Ia juga merasa lelah karena harus berjalan jauh, dan tentunya banyak kekhawatiran yang ditakuti oleh Pak Abraham. Tentunya Kak Yu dan adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun berat, namun Pak Abraham mau melakukannya. Meskipun ia belum tahu kemana dia harus pergi dan apa yang akan dihadapinya, bagi Pak Abraham itu sangat berat, sangat takut dan khawatir. Tapi ia tetap melakukannya apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tapi berarti Tuhan itu selalu beserta kita. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Pak Abraham, ketaatannya dan percaya akan perintah Tuhan dan melakukannya itu membuat dia yakin, dan Pak Abraham percaya bahwa Tuhan tidak mungkin akan membiarkannya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan Pak Abraham ini berjalan dengan sendirinya, supaya dalam perjalanannya ke negeri yang baru itu ia mendapatkan berhasil. Oleh karena apa? Ia yakin Tuhan bersama-sama beserta dia. Dan buah dari kesediaan Pak Abraham ini melakukan perintah Tuhan, ia merasakan bagaimana tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan dan mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan. Berarti yang paling penting adalah kita percaya, mengandalkan Tuhan, Kak ya. Betul, Kak Yohana, Karena penyertaan Tuhan itu berlaku untuk semua, termasuk saya, Kak Yohana, juga adik-adik semuanya. Penyertaan Tuhan itu berlaku untuk semuanya. Dan tentunya pasti Tuhan akan menyertai kita. Apalagi saat ini kita kan lihat ada banyak adik-adik kita yang sekarang sedang sibuk mencari sekolah. Oh iya. Mereka sekarang bingung, kira-kira saya nanti pengen masuk SMP ini diterima tidak ya? Iya, sudah belajar mati-matian Kak, kemarin les ke sana, les ke sini, terus dapat masuk SMP 1 enggak ya? Terus ternyata aku enggak masuk, gimana Kak? Iya, itulah kekhawatiran, ketakutan itu pasti kita rasakan, Tetapi ingat apa yang dicontohkan oleh Pak Abraham tadi. Dia juga tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi janji penyertaan Tuhan bahwa Tuhan akan berjalan bersamanya, itu yang membuat dia yakin bahwa Tuhan pasti bersama-sama. Dan tentunya ini juga yang harus mempunyai keyakinan kita, yakin bahwa Tuhan juga akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan tentunya mungkin kekhawatiran yang kita rasakan oleh adik-adik yang mencari sekolah, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan bersama dengan adik-adik semua. Dan tentunya ia pasti akan menuntun dan memberkati kita dalam setiap kekhawatiran, ketakutan. Tadi di suka kau ada, di duka kau ada, itu menunjukkan bagaimana bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Dan inilah yang harus menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah itu senantiasa berjalan bersama dengan kita. Itu Kak Yu. Berarti Kak, kalau aku nggak bisa masuk sekolah favorit aku, terus aku masuk sekolah yang itu, Tuhan besertaku yang pasti. Penyertaan Tuhan itu akan selalu hadir dan ada dan terus ada. Berarti dimanapun aku berada, Tuhan ada ya. Itulah keyakinan kita, Itu baiknya Tuhan kita yang selalu senantiasa menyertai dan menuntun kita kapanpun dan apapun keadaan kita. Berarti nggak perlu galau lagi ya dimanapun Tuhan nggak tempatkan. perlulah. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Kak Yohana, Dan ada yakinlah,
bahwa ketika kita boleh bersama-sama mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, dan tentunya dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya, ya, itu akan membuat kita semakin dikuatkan dan dimampukan dan meyakini bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan Amin. kita. Nah, amin. Nah, Kak Yu, Ya. kalau gitu kita mau berdoa untuk apa kira-kira? Untuk teman-teman yang sekolah, meskipun sekolah di rumah ya masihan ya Kak ya. Iya, walaupun setelah di rumah nantinya tetap kita akan berdoa untuk mereka, ya. Ya, kita berdoa juga untuk orang tua kita Orang yang tua kita. mencari nafkah buat kita, Oke. yang ngasih makan, melihara kita, menjaga kita. Oke, kalau begitu kita bagi saja ya. Iya. Nanti dua pokok doa tadi Kak Yohana, ya, yang untuk anak-anak yang belajar di rumah, kemudian orang tua Kak Yohana, ya. Iya. Nanti Kak Jadi akan tutup, ya, sambil kita berdoa untuk supaya masa pandemi ini segera berakhir. Ya. Amin. Ayo kita berdoa Kak Yohana dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun keadaan saat ini kami masih belum bisa keluar rumah dengan bebas Tuhan, tapi seperti firman-Mu yang berkata tadi bahwa Engkau selalu ada Tuhan, berkatilah kami di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang masih harus mencari kerja Tuhan, yang berupaya di masa susah ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka dalam mencari pekerjaan. Engkau berkati juga yang kesehatan mereka Tuhan, berkati kakak adik kami juga Tuhan, keluarga kami, sehingga kami pun jika boleh terbebas dari penyakit corona ini Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan untuk kami yang saat ini masih bersekolah, meskipun kami saat ini belum bisa bertatap muka dengan teman kami, tapi firman-Mu tadi Bapa bahwa Engkau selalu ada, dan kami percaya Engkau pun ada di rumah di masa belajar kami, walaupun harus melalui online Tuhan, Engkau pun ada, sehingga kami dapat cepat belajar Tuhan dan dapat mengerti setiap materi-materi yang akan diberikan guru kami, setiap tugas-tugas yang akan diberikan guru kami, sehingga kami dapat paham dan kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk masa depan kami. Hanya dalam Bapa kami berdoa. Saat ini kami juga berdoa Bapak bagi para tim medis, para relawan yang terus berjuang untuk mereka bisa menghilangkan masa pandemi ini dengan segera. Terlebih para expert, tenaga ahli yang menganalisa dan mencari rumusan untuk vaksin akan virus ini. Kami percayakan mereka semua di dalam tangan kasih. Kami percayakan setiap pemerintah kami dalam segala upaya dan dayanya untuk segera hilangnya masa pandemi ini. Kami percayakan mereka ke dalam tangan pimpinan kasih. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik dan benar, oleh karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan juga setiap rekan-rekan kami yang terus berusaha untuk menghadirkan ibadah minggu walaupun secara online. Tuhan berkati mereka, para tim multimedia, para PJA yang ada, atau setiap anak-anakmu yang ikut ambil bagian dalam sekolah minggu yang diadakan oleh setiap gereja, di mana Tuhan ingin menyatakan kasih setianya di dalam karya pelayanan mereka masing-masing. Kami serahkan Bapa, Tuhan berikan tetap semangat, ya, terus melayani kepada mereka semua, agar mereka semua boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga di masa liburan ini Bapak, kami bersyukur kami boleh mengakhiri tahun ajaran 2019-2020, dan saat ini kami boleh masuk ke masa liburan. Tuhan berkati kami di masa liburan ini, walaupun kami belum boleh kemana-mana secara bebas, tetapi kami yakin bahwa Tuhan berjalan bersama kami dan memberikan kekuatan kami dalam mengisi masa liburan kami ini. Dan kami serahkan juga setiap anak-anak kami yang mencari sekolah yang baru. Tuhan berkati mereka, biar rasa kekhawatiran, ketakutan yang melanda dalam setiap kehidupannya boleh Tuhan
hiburkan, berikan kekuatan oleh karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan Bapa seluruh doa dan syafaat kami ini hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ya, untuk aktivitas kita pada minggu ini, ya, Kak Jati ingin adik-adik membuat bingkai, begitu ya. Kemudian di dalam bingkai itu ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita pagi ini adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 8 yang A saja. Jadi minta ya. Dibikin kreasi sebagus-bagusnya, ya. Seindah-indahnya, sebaik-baiknya, ya. Nanti bisa ya dikirimkan ke Kak Yu, ke Kak Jati atau lewat grup kelas masing-masing. Ya, di situ nanti ada hadiah yang menarik yang Kak Jati akan berikan, walaupun kita berjauhan, tapi nanti Kak Jati pastikan hadiahnya sampai di rumah bagi ya 3 adik-adik yang hasil kreasinya sangat bagus. Wah, asik itu dapat hadiah. Iya, tentunya syaratnya tadi bikin Bagusnya. sebagusnya. Wah, asik ya, berarti kita sudah tahu nih bahwa Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada. Berarti di sekolah ada ya? Ada. Oh, walaupun sekarang nggak bisa sekolah, berarti di rumah ada ya? Oh, pasti. Oh, sendirian di kamar ada ya? Ada, selalu ada. Tuhan berjalan bersama-sama kita. Berarti kita mau menyanyikan buat mengimani sekali lagi nih bahwa Tuhan beserta kita. Kita nyanyikan bahwa Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Iya. Kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Iya, ayo. Kita berdiri adik-adik, ya semangat. Jalan, jalan serta Yesus, jalan serta